Dan Gusti itu menyelamatkan saya bukan dengan ceramah orang, bukan dengan tausiah, bukan dengan keajaiban yang lain. Gusti itu nyelamatin saya dengan rokok. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Sore yang mendung ini kami datang di sebuah galeri sekaligus studio seorang perupa, sekaligus tempat tinggal Mas ini. Sekaligus tempat tinggal. Betul. Nah, seorang perupa yang menarik ini kalau untuk di Jogja. Karena Jogja itu ibu kota seni rupa. Betul, betul. Dari sejak zaman sejarahnya. Nah, dan biasanya dikenal sebagai perupa-perupa kelas tinggi lah gitu. Nah, tapi ada para perupa yang punya jalan-jalan yang unik gitu ya. Nah, salah satunya yang kami datangi saat ini yaitu Mas Miftah Rizak. Yes. Wah, halo, namanya Islami ya. Nama Islami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa? Pakai sarung, tulisannya Hubul Wadon. Hubul Wadon minal iman. Minal iman. Iya. Hubul Wadon. Kaos dari temen ini mencintai perempuan sebagian dari iman. Itu plesetan. Plesetan. Dari apa? Hubul Waton. Hubul Waton. Yeah. Oh, itu wadon. Wadon. Iya, iya. Oh, iya wadon ternyata. Aduh. Wadon itu perempuan. Betul, ya? Betul. Punya tato tapi tampaknya santri. Mas Miftah asli mana? Bapak saya Kudus, ibu saya Salatiga, Mas. Besar lahir? Lahir di Semarang, besar di Bekasi, lamanya di Bekasi. Oh ya. Yeah. Kenapa bisa menjadi seorang perupa? Kecelakaan. Jadi kalau sejarahnya, mungkin ceritanya dia emang dari kecil memang suka hal-hal yang berbau seni rupa, gambar terutama ya Mas ya. Yeah. Terus tapi nggak kepikiran bahwa akhirnya melukis akan menjadi jalan hidup gitu sih, nggak gitu. Karena pendidikan formal saya juga bukan pendidikan seni rupa gitu. Cuman akhirnya karena kemarin saya mencoba banyak bidang seni gitu, musik terutama, terus sastra juga gitu. Saya punya proyek musik, saya punya antologi puisi, dulu sempat punya. Terus melukis pada saat itu hanya sebagai iseng-iseng gitu. Sampai akhirnya ada kondisi di mana saya punya stres yang cukup akut gitu, cukup mengganggu gitu. Terus akhirnya saya menyadari rilisnya itu ada di lukisan gitu, terutama di lukisan abstrak gitu. Sebelumnya saya nggak berani main abstrak karena buat saya abstrak tuh apa ya, mungkin tanda kutip derajatnya tinggi gitu kalau buat orang lukis gitu. Nah jadi dulu saya ngelukis tuh realis, semuanya seneng-seneng aja gitu, yang landscape gitu. Nggak kepikiran bahwa akhirnya bisa menemukan ketenangan di abstrak gitu. Jadi kalau dulu ngeluapin emosinya bisa pakai nulis puisi, bisa berteater atau bisa main musik gitu. Akhirnya pada tingkat stres yang waktu itu saya nggak bisa nemuin ketenangan gitu. Nah nemuinnya akhirnya ketika saya di Bali ada salah satu teman yang mempersilahkan saya melukis untuk mengekspresikan diri. Jadi kamu kalau mau marah ya daripada handphonemu yang mbok banting ini loh, chat aja mbok banting ke sana. Akhirnya jadi akhirnya saya menemukan bentuk-bentuk apa ya? Saya nyebutnya mungkin tabrakan-tabrakan yang indah gitu. Sampai akhirnya saya ngerasa ini rilis banget nih. Ini stress rilis yang luar biasa. Ini katarsis yang luar biasa gitu. Sampai akhirnya ya sudah mulai tumbuh kecintaan saya lebih ke seni lukis, khususnya abstrak gitu. Sampai akhirnya saya belajar lagi bagaimana memaknai karya lukis abstrak dan lain-lain. Akhirnya sambil berjalan sampai sekarang dan semoga saya tetap belajar terus. Oke. Kalau boleh tahu dulu sekolahnya atau kuliahnya di mana?
Kuliahnya saya dulu ambil advertising, periklanan. Periklanan. Ya, ambil D3 dulu. Cuman Di Jakarta. di Jakarta, cuman tidak selesai karena sibuk kerja. Gitu. Karena Kerja apa kalau boleh tahu? macam-macam Mas, buat nyambung hidup tuh dulu ya motret iya, terus jadi runner buat syuting sinetron iya. Oh iya. Iya, jadi terus juga garap. Kebanyakan sih sebenarnya yang menjerumuskan saya adalah dosen-dosen saya pada saat itu. Mohon maaf Pak dosen-dosen. Karena mereka yang ngasih job sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi terus mereka juga ngasih tahu kalau D3 mah kuliah nggak usah pinter-pinter, yang penting kerja, kan orientasinya kerja. Kalau diploma kan biasa gitu. Terus akhirnya karena saya udah kenal duit, terus pas balik ke kampus, kok belajar ini lagi, kayak di kerjaan saya udah lebih kayak gitu. Akhirnya ya udah hilang aja gitu. Akhirnya keluar. Sibuk kerja. Arti kuliah nggak selesai dan sibuk kerja sebagai waktu itu ikut agensi teman gitu. Jadi sempat jadi desainer iya gitu. Jadi ini bisa banyak ini ya, skill ya. Mau tidak mau Mas. Musik. Bersastra juga. Okay. Kemudian bisa jadi desainer juga. Kerjaan profesional. Kemudian memilih melukis. Kalau boleh tahu momentum apa yang membuat jenengan itu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan? Waktu itu ada musibah yang dialami keluarga gitu ya, terutama ayah saya gitu, yang akhirnya menyebabkan beliau harus menjalani hukuman, maksudnya beliau di penjara gitu. Nah itu yang bikin tekanan saya, kalau anak sekarang mungkin bilang generasi sandwich gitu. Jadi saya harus menghidupi anak-anak saya, terus juga harus menghidupi orang tua gitu dengan segala macam permasalahannya. Jadi tidak ada waktu untuk bekerja. Jadi saya pikir daripada pekerjaan saya nggak fokus di kantor pada saat itu, akhirnya saya memutuskan untuk saya mau keluar aja. Saya bilang gitu. Terus loh kok malah keluar? Kan malah nggak dapat uang. Iya waktu itu juga mikirnya gitu. Enggak. Koreksi, waktu itu saya nggak sempat mikir kali Mas ya. Oh, Oke. Pertimbangan saya adalah daripada saya bikin chaos di kantor gitu. Daripada pekerjaan yang memang jadi tanggung jawab saya malah jadi nggak karu-karuan gitu. Akhirnya saya mikir untuk dulu saya mau istirahat dulu aja gitu. Terus sembari jalan ngelukis gitu. Nah mungkin teman-teman di sekitar waktu itu ngelihat kok lukisannya nih apa ya kuat gitu menurut mereka gitu. Ayo Mas dipamerin aja. Akhirnya 2020 saya memberanikan diri untuk pameran abstrak pertama, pameran karya abstrak pertama. Kalau sebelum-sebelumnya pameran saya tuh realis-realis gitu, karya-karya realis. Terus akhirnya kemarin memberanikan diri untuk abstrak pas awal-awal pandemi, itu namanya masih PSBB kalau nggak salah, 2020 itu. Terus akhirnya alhamdulillah respon dari apresian tuh bagus banget gitu. Jadi pamerannya alhamdulillah rame gitu. Terus juga itu yang di Art Hotel. Itu yang dulu di Tiga Rupa. Oh, Tiga Rupa tuh Pandega. Gitu. Berarti sudah di Jogja ya? Sudah di Jogja. Okay. Gitu. Terus akhirnya dari situ jadi kebablasan gitu. Karena senang belajarnya, saya sadar semakin saya banyak tahu tentang abstrak, ternyata saya belum tahu apa-apa gitu. Akhirnya ya udah terus belajar terus gitu, menggali belajar sama yang memang sudah lebih lama berkecimpung di dunia seni lukis terutama abstrak maupun di bidang-bidang lain gitu. Mas Miftah, Anda kan dulu kerja di Jakarta. Lalu memutuskan keluar. Ketika keluar itu sebetulnya sudah mulai belajar menggambar ya, menggambar. Sudah mulai. Ya menggambar tadi waktu kecil sudah. Tapi ini ada fase baru gitu ya. Betul. Nah, kemudian langsung tinggal di Jogja atau pergi ke Bali dulu? Sempat ke Bali, sempat kerja di Bali juga gitu. Jadi di Bali bikin usaha iya, kerja sama orang iya gitu. Terus akhirnya karena di sana kebetulan banyak kumpul sama teman-teman seniman juga dan rata-rata lukis gitu. Terus akhirnya saya ikutlah belajar gitu. Kalau waktu itu mereka sudah menjadikan lukis sebagai penghidupan. Kalau saya masih iseng-iseng gitu. Waktu itu masih gitu. Kalau boleh tahu bisnisnya waktu itu di Bali apa? Tetap sama Mas, advertising, digital advertising juga. Di bidang-bidang advertising, desain dan lain-lain. Setelah di Bali baru kemudian masuk ke Jogja. Balik lagi ke Jogja 2018. Balik lagi berarti sebelumnya udah pernah ke Jogja? Sebelumnya sudah pernah di sini. Saya berkarya musik tuh di sini. Oh ya? Iya, bikin karya musik solo namanya Prosanada waktu itu. Gitu.
Jadi, Masih ada albumnya? alhamdulillah nggak ada. Jadi waktu itu dibantu sama teman-teman Puisi Indo Jogja bikin prosa nada itu. Gitu. Jadi prosa-prosa yang apa mereka tulis, saya kita nulis juga bareng-bareng waktu itu, baca puisi bareng-bareng. Nah, beberapa puisi saya itu saya jadikan lagu. Ada 7 lagu waktu itu saya jadikan di mini album gitu, Mas. Enggak, apa yang menarik dari Jogja sehingga membuat seorang Miftah memutuskan untuk tinggal di Jogja? Tempo. Tempo hidup. Jadi Tempo hidup. Iya. Jadi apa ya? Bali kan lebih lambat. Bali lebih gerusa-gerusu kalau menurut saya. Oh, karena Anda masuk ke Industri, industrinya, ya? betul. Iya. Kalau di Jogja tuh nggak ngindustri tuh nggak apa-apa gitu. Iya. Menurut saya gitu. Jogja tuh boleh mau jalani hidup apa adanya tuh masih boleh gitu. Tapi gini Mas Miftah, Nggih. Jogja itu kiblat seni rupa Indonesia. Baik dari sisi sejarah maupun dari sisi apapun. Nggih. Kalau kita mau menyebut 100 perupa di Indonesia, saya kira mungkin 50-nya diisi orang Jogja ya. Nggih, Top sepakat. of mind orang Nggih, gitu ya. Apa nggak gentar seorang Miftah masuk di dunia seni rupa di Jogja ya, dihuni oleh nama-nama besar, galeri-galeri yang sangat ketat persaingannya gitu ya, dan tentu saja membuka pasar yang tidak mudah Betul. bagi orang yang tidak pernah sekolah seni. Betul. Gimana Mas? Mungkin saya akan berangkat dari asas bahwa mungkin disepakati bersama seni itu bebas gitu ya. Dalam artian berekspresi, kebebasan berekspresi itu kan bebas gitu Mas ya. Jadi kekhawatiran tentu ada gitu. Dan bahkan hal yang saya khawatirkan pun akhirnya menjelma menjadi kenyataan ketika saya berpameran gitu. Kritik itu masuk pertama kali tentunya dari teman-teman akademisi gitu. Entah yang dikupas masalah teknik, entah masalah apapun gitu, konsep karya dan lain-lain gitu. Tapi bagaimanapun itu saya yakin yang pertama saya lakukan adalah berterima kasih karena mereka sudah menaruh atensi gitu. Oke. Ya, untuk menghilangkan rasa takut dan minder gitu, supaya tidak minder karena buat saya akan lucu ketika udah niat pameran kok tapi minder. Ini Anda mau pamer apa mau minder kan gitu. Jadi nggak ada pilihan buat minder Mas pada saat itu gitu. Akhirnya bablas terus aja gitu. Iya. Jadi nggak ada perasaan gentar menghadapi persaingan para perupa hebat di Jogja ini yang ketat gitu ya. Gentar secara konsep karya iya. Secara pasar enggak. Karena saya yakin saya nggak perlu bersinggungan dengan pasar manapun gitu. Karena pasar yang sudah sebegitu matang, sebegitu besar di Jogja ini, menurut saya nggak harus ikut-ikutan bejubel di situ gitu. Jadi akhirnya kalau efek rumah kaca bilang pasar bisa diciptakan ya mungkin itu yang saya jalankan gitu. Akhirnya saya menciptakan pasar saya sendiri yang tanpa harus merusak pasar siapapun gitu. Jadi gini, teman-teman, saya ketika jujur aja ya, memang saya mau menggali dan tertarik dengan kehidupan Mas Miftah salah satunya karena itu tadi ya, Jogja itu nggak mudah dimasuki oleh perupa yang mohon maaf yang tidak berlatar sekolah seni. Betul. Tapi sebelum saya memutuskan mewawancara Mas Miftah ini, baru saya kasih tahu di sini di obrolan ini, saya ketemu dengan seorang perupa yang saya hormati lah. Saya nggak perlu sebut namanya. Saya bilang, Mas, saya mau wawancara perupa ini. Ini karyanya. Saya kasih tahu karya Anda. API. Gitu. Jadi sebenarnya secara estetika sah gitu ya. Karena saya percaya penilaian beliau gitu ya. Nah, dulu juga teman-teman, saya itu kan Mas Miftah juga ya, menggeluti atau mengerti dunia seni rupa itu dibilangnya juga enggak dekat-dekat amat ya. Tapi saya beberapa kali menulis untuk pameran walaupun bukan kuratorial. Saya menulis beberapa buku tentang seni rupa, 10 tahun Nadi Galeri, biografinya almarhum Teddy Bob ya, menanam padi di Bob belum almarhum. Maksudnya 3 sahabat ya. Almarhum Tony Volontiro, almarhum STDJ dan Mas Bob Sik. Dan beberapa buku yang lain. Nah,
saya itu waktu menulis buku itu, Mas, kan sering ke studionya STD. Iya. Jadi Teddy waktu itu baik sekali. Dia bilang begini, Tut, kamu bisa tahu pengetahuan seni rupa itu gampang. Buku banyak. Nah, internet kamu bisa belajar banyak teori. Tapi kalau kamu nggak tahu lukisan yang bagus dan enggak, itu juga percuma. Terus saya bilang, terus caranya gimana? Gini, kalau saya hampir setiap hari datang ke tempat Mas Teddy almarhum itu, STDD ya, salah satu perupa yang sangat saya kagumi. Dia gini caranya, kamu nggak apa-apa setiap hari datang ke sini kita ngobrol sambil ini ya, diskusi gitu ya. Nah nanti saya akan tes kamu untuk ini ada misalnya ada pameran, ada katalognya. Terus coba kamu lihat mana menurutmu lukisan yang bagus. Oke. Dites gitu. Oke. Baik banget ini STD ini, Mas Teddy ini. Jadi saya benar-benar mencoba memahami karya seni rupa bukan semata-mata teoritis ya. Teori bisa kita baca gitu ya. Nah, tapi dari karya-karya itu misalnya kemudian tadi ya kayak katalog gitu. Saya misalnya ada katalog ini, mana yang bagus menurut kamu? Menurutku ini gitu ya. Tadi, ini kurang bagus. Wah, ini udah bener. Nah, gitu terus. Jadi lama-lama jadi walaupun nggak ini ya, tapi mulai tertanam. Oh, kultur lukisan-lukisan yang berkarakter itu kayak gini ya, lukisan yang bagus itu kayak gini. Tentu walaupun ya tetap subjektivitasme ada, tapi kan tetap yang namanya menurut saya lukisan bagus adalah lukisan bagus. Iya. Ya, walaupun kadang nggak bisa dijelaskan bagusnya di mana. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Mbak, saya mau tadi itu. Kenapa Anda memilih abstrak ya? Walaupun saya lihat kalau dari sketsa-sketsa Anda realisnya bagus. Iya. Dan mohon maaf, memang pelukis abstrak itu tetap berangkatnya sebetulnya harus belajar realis ya. Benar nggak sih? Betul. Ya. Betul. Itu gimana tuh? Kok memilihnya abstrak? Yang menarik, ada satu hal yang akhirnya saya pahami menarik dari seni lukis abstrak, Mas. Tadinya saya pikir di awal saya belajar abstrak ada salah satu seniman Jogja bilang sama saya, Mif, lukisan abstrak itu tentang kontrol. Jadi tentang bagaimana kita mengontrol diri. Makanya kadang kalau kita perhatikan orang kalau ngelukis abstrak tuh bisa dilihat dari dekat banget, terus dia bisa jauh banget gitu. Terus kontrol itu juga tentang, kan susah ya nentuin lukisan abstrak itu selesainya kapan gitu kan susah ya Mas ya. Sebetulnya semua lukisan. Iya. Kalau realis bisa Mas selesai. Ketika bentuknya sudah dapat, bentuknya sudah tercapai gitu dengan sesuatu yang apalagi misalnya foto realis gitu. Kita beracu pada foto gitu. Ada tanda selesainya gitu. Nah, abstrak itu kan nggak ada, Mas. Jadi ini masalah kontrol. Terus saya belajar lagi dengan banyak orang dari banyak sumber, saya memahami bahwa lukisan abstrak itu lebih dari kontrol, itu tentang penyerahan diri. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mengontrol karena akhirnya jadi manipulatif gitu. Karyanya jadi manipulatif. Walaupun konsep penting ya tentunya ya. Tapi ketika itu terlalu dimanipulasi nanti akan kehilangan indeks awal kenapa lukisan itu ada. Nah, kemarin saya pergi lagi, saya belajar lagi, akhirnya ada yang lebih menarik bahwa lukisan abstrak itu adalah persembahan. Jadi hal-hal filosofis seperti itu yang akhirnya membuat saya belajar banyak dari abstraknya bahkan. Bukan saya belajar untuk membuat karya abstrak, tapi saya belajar dari lukisan abstrak itu sendiri. Jadi saya punya metode sendiri di mana saya pikir saya tuh nggak mau, saya tahu bagaimana rumus pencampuran warna karena saya belajar nirmana tentunya gitu. Terus maksudnya teknik-teknik dasar itu tentunya sudah dikuasai pun perupa-perupa yang lain gitu. Tapi yang menarik adalah saya selalu analogikan bahwa kanvas kosong itu tempat saya beribadah gitu. Jadi saya biarkan kosong dan saya biarkan pencampuran warna itu terjadi
atas kanvas, bukan di bawah, bukan di palet bawah gitu. Oh. Jadi saya tidak mencampur. Tapi Anda berarti nggak ada palet ya? Enggak, saya nggak pakai palet. Semua karya tabrakannya ini ada di atas kanvas. Nah inilah yang saya syukuri. Ya mungkin secara filosofis mungkin kalau ndaki-ndaki gitu, kalau doa nggak usah manipulatif lah sama Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang kita mau gitu. Nah tinggal nanti Tuhan ngasihnya gimana tuh kita mau nerima apa enggak gitu. Makanya dari satu lukisan saya sadar ada part yang bagus, ada part yang gagal tuh gitu. Tapi kan mereka tetap satu kesatuan gitu. Iya, iya. Nah itu hal-hal filosofis itu yang saya maknai dari karya-karya saya gitu Mas Akhir. Kok Anda bisa begitu spiritualis ya menghadapi seni rupa? Waduh, gimana Mas? tuh? Karena berangkatnya dari stres kali. Iya. Tapi gini, saya setuju ya. Melototi cat dan nyampur dan menorehkan ke kanvas itu memang lebih ekspresif ya. Betul. Nggak kayak menulis. Menulis itu bisa aja di stress release ya. Tapi harus mesti mikir lagi kan. Ya bukannya melukis nggak pakai mikir ya. Tetap. Tapi ekspresinya kan jauh lebih enak gitu ya. Dan ini juga saya sebetulnya di rumah itu selalu punya kanvas nih. Cuman nggak pernah saya pamer-pamerkan. Oke. Kalau saya lagi stres, berat, saya mesti melototi Z. Ya, cuman nggak pernah tak pajang di IG. Enggak ya gitu. Jadi takut laku apa gimana nih kalau dipajang? Nggak, takutnya nanti dipikir saya mau jadi perupa. Iya. Kan banyak sekarang orang beralih. Iya, betul. Ya nggak apa-apa juga Iya, nggak ya, apa-apa. itu hak setiap orang. Cuma ini kan bagian dari stress release. Iya. Oh, Anda menemukan stress release itu di kanvas ya. Di kanvas. Gitu. Jadi saya anggap dan yang menarik ketika diulas oleh kurator gitu, salah satunya yang ulas saya tuh A. Nur Jaman. Beliau tuh ngulas bagaimana akhirnya saya menggunakan warna sebagai menggunakan warna dalam mode invertif, jadi kebalikan. Jadi kalau biasanya di semiotika tanda dan penanda itu seandainya gini, merah itu kita artikan sebagai warna yang berani, warna yang semangat. Itu kan kesepakatan nih gitu. Iya. Nah, kalau di saya karena seni sebagai terapi, seni juga sebagai terapi itu tadi, saya menggunakan warna tuh kebalikan. Jadi kalau saya marah atau perasaan saya nggak enak, di karya-karya awal dulu saya menggunakan warna merah sebagai simbol gitu, untuk menyimbolkan. Tapi ternyata efeknya ke saya adalah begitu karya udah selesai, jarak 2 bulan, 3 bulan atau jangka waktu yang lain, ketika saya melihat karya itu lagi, saya ke-trigger lagi untuk marah. Karena saya tahu cerita di balik karya itu kan gitu. Akhirnya saya gunakan kebalikannya. Warna biru itu kan dingin, menenangkan, adem lagi gitu. Iya. Warna-warna dingin gitu. Akhirnya ketika perasaan hati saya kurang enak, saya pengen marah, yang saya gunakan warna dingin di karya-karya saya gitu. Jadi harapannya, terlepas dari harapan ini karya di koleksi orang atau enggak, harapannya ketika saya sendiri melihat karya itu di hari yang lain, saya bisa merasa lebih tenang dan tidak ter-trigger. Cuman itu aja akhirnya. Wow. Nah itu yang ternyata diulas oleh A. Nur Jaman di beberapa tulisan di pameran saya. Oke. Mas Miftah, kalau boleh tahu, sesetres apa Anda sehingga memutuskan untuk mencari, kalau bahasa sekarang itu healingnya pakai kanvas itu? Sesetres apa? Jadi rumah saya yang sebelum sini tuh di Cokro Wijayan, Mas. Itu dekat sama rel. Jadi kalau melewati SMA 1 Gampeng itu ada rel di sana. Tahu. Sesetres saya sudah berdiri di situ tengah malam. Dan Gusti itu menyelamatkan saya bukan dengan ceramah orang, bukan dengan tausiah, bukan dengan keajaiban yang lain. Gusti itu nyelamatin saya dengan rokok. Jadi ini saya ceritakan di kuratorial saya di pameran terpenjara waktu itu. Jadi ada momen di mana saya sudah hopeless, saya udah nggak tahu mau minta tolong ke siapa, sambat ke siapa juga nggak ada, wong. Generasi sandwich kan gitu istilahnya gitu. Mau sambat ke orang tua kok ya nggak enak gitu, mau sambat ke. Berarti problemnya lebih ke ekonomis. Ekonomi waktu itu. Oke. Waktu itu ekonomi banget, ekonomi dan iya secara garis besar ekonomi. Nah terus cara Gusti menyelamatkan saya tuh, jadi saya tuh udah pakai headset gini, saya duduk di rel itu, motor saya parkir di warung sengaja, tuh saya jalan. Saya duduk di rel itu sambil dengerin musik, harapannya saya kesamber kereta pada saat itu. Jadi saya sambil rokokan gini. Nah bodohnya saya,
itu saya nggak riset jadwal kereta mas, gitu. Jadi kan kereta tuh kan nggak tiap jam ya, kalau yang ke arah sana. Kalau Jogja Solo mungkin setiap jam gitu. Nah itu tuh enggak ternyata. Jadi Tuhan menyelamatkan saya dengan rokok saya habis. Kan saya gabut ya. Terus saya pikir saya nggak mau mati dalam keadaan gabut, ya bunuh diri tapi agak keren gitu lah. Pada saat itu saya mikir gitu. Terus akhirnya karena rokok saya habis, saya jalan ke warung untuk beli rokok. Rencana saya mau balik lagi ke sana. Pas saya di warung itu, keretanya lewat. Terus akhirnya saya nyeletuk aja sama bapak-bapak warung itu, warung masih ada sampai sekarang. Pak, tahu nggak Pak, saya tadi mau bunuh diri tuh Pak. Saya cerita aja, akhirnya saya cerita ngalur. Terus beliau juga cerita akhirnya. Ya kan lucunya kalau orang Jawa itu kan kalau disambati orang kan adu nasib akhirnya kayak gitu. Dengan cek mending mas gitu. Akhirnya saya dengerin cerita bapak itu tuh saya jadi bersyukur gitu. Karena hidupnya lebih berat. Betul ternyata loh abot gue Pak gitu akhirnya. Terus ya sudah. Akhirnya saya pulang. Setidaknya malam itu saya selamat karena rokok saya habis. Gitu. Seandainya rokok saya waktu itu masih banyak gitu. Terus ya udah mungkin nggak ada ini sekarang nggak ada gitu. Mungkin gitu. Ya, tapi semoga jangan inilah ya. Jangan terulang ya. Ya, tapi ginilah. Tapi jujur aja kan, ya ini semua orang lah pasti mengalami. Ada fase-fase terberat kita. Ada fase-fase yang kita memang berpikir untuk mempercepat mengakhiri hidup kita. Tapi ya, yang paling baik adalah berusaha untuk bertahan. Betul. Iya Mas ya. Iya, itu dia. Makanya Dan sih apa yang Anda lakukan setelah kemudian mendapatkan hikmah beli rokok dan ngobrol dengan si pemilik warung? Iya, bapak itu kan bilang, "Mas, wong sing kendel iki kudu wong sing wani mati, ya, wong sing wani urip." Dia bilang gitu. Terus saya sepakati itu. Akhirnya itu yang saya jadikan karya. Waktu itu karya judulnya Denyut dan Debar. Jadi bagaimana tugas kita selagi hidup itu sebenarnya menjaga nadi tetap berdenyut dan jantung tetap berdebar gitu. Maksudnya tetap menghidupi hidup itu tugasnya gitu. Akhirnya saya sadari itu. Jadi saya tuangkan spirit rasa syukur introspeksi diri itu ke karya gitu. Terlepas dari bentuk yang mana abstrak tidak butuh kesepakatan. Ya. Nah, itu makanya saya pikir ini kombinasi yang indah nih gitu. Kalau saya tulis jadi puisi, saya akan bingung milih diksinya. Karena diksinya harus disepakati orang. Begitu beda makna, begitu ada makna ganda, orang akan mengartikannya beda. Karya saya nggak akan nyampe. Jadi begitu saya menghadirkan karya yang bahkan nggak butuh kesepakatan orang lain, saya selesai dengan diri saya sendiri. Saya bisa jujur sama karya saya. Ya menurut saya itu udah karya yang bagus. Ini maaf teman-teman, di luar hujan deras, jadi kalau nanti audionya agak ada gangguan sedikit, anggaplah itu bagian abstrak dari YouTube ini. Iya. Oke, saya mau lanjutkan lagi pertanyaan yang lebih pragmatis. Siapapun butuh hidup dan di hidup ini kita nggak bisa menghindari uang. Betul. Ya, walaupun saya tahu Anda punya filosofi rezeki itu bukan hanya uang ya. Betul. Semua kita sepakat lah. Betul. Bagaimana cara Anda membuka pasar? Supaya karya Anda bukan hanya diapresiasi, tapi juga laku. Karena seorang seniman butuh hidup. Betul. Gimana, Mas? Yang pertama mungkin saya luruskan Mas ya. Kalau quote yang sering saya sampaikan tuh lebih tepatnya rezeki itu nggak cuma rupiah. Ya. Dolar juga maksudnya gitu. Maksudnya kalau lukisan murah payung Indonesia ya dolar yang Jawa kan gitu. Nah itu, tapi gini. Karena alhamdulillahnya saya berangkat dari dunia periklanan, di mana kami dituntut untuk bisa memasarkan apapun, gitu. Di mana kami dituntut untuk punya skill bagaimana Anda bisa menjual kulkas ke orang Eskimo, gitu. Iya, itu yang dosen saya sampaikan dan itu dogmanya ya. Iya, itu dalil yang saya pegang tulisannya gitu. Iya. Dalil yang saya pegang pertama tuh kalau di periklanan, advertising is illegalized lying. Periklanan adalah pembohongan yang dilegalkan, gitu. Karena sebagaimana kita tahu kita nggak pernah sebahagia itu kalau sampoan ya toh. Kalau iklannya kan bahagia, kita kan pedes matanya kan gitu. Tapi bagaimana itu tidak menjadi sebuah tindak penipuan kan gitu dan dilegalkan gitu. Iya. Kedua, yaitu tadi bagaimana caranya kita bisa punya skill bisa menjual kulkas ke orang Eskimo. Pertama tentunya kita harus tahu
banyak kalau masuk ke dunia marketing kan pasti ada teori 4P, 7P dan lain-lain gitu. Oke. Bagaimana kita tahu place, price dan Iya. gitu. Nah, dari bekal-bekal yang saya miliki itu saya rasa akan sangat sia-sia sekali ilmu yang saya punya kalau saya nggak bisa jual sesuatu yang sudah jelas saya tahu ini bagus gitu. Yang barang jelek yang dulu yang saya sering jual di kantor atau usaha-usaha yang lama aja tuh bisa laku gitu. Kenapa ini enggak? Ini sesuatu yang berhubungan sama diri saya sendiri gitu. Jadi pertama kan pasti personal branding lah tentunya gitu. Oke. Personal branding, mengetahui bagaimana personal branding Anda terbentuk dengan baik. Lalu dengan teori-teori yang dipahami itu tadi dari pengalamannya, muncul optimisme dari saya untuk bisa lah gitu dijual. Akhirnya saya pelajari, oh ya pasti nggak bisa kalau tiba-tiba kamu baru ngelukis, jual lukisanmu 300 juta, ya nggak mungkin ada yang beli. Karena value-mu bukan segitu kan gitu. Nah, kenali diri sendiri dulu, saya mengenali diri saya sendiri, saya mengenali karya saya sendiri, saya mulai memetakan pasar-pasar orang yang tertarik dengan karya saya. Dan bisa istilahnya bisa kalau di startup tuh call to action-nya tuh buying gitu. Oh. Jadi bagaimana kamu suka, oke, kalau cuma nyari suka ya banyak. Nah, Ya. dari yang suka ini gimana caranya beli? Closing-nya gimana? Iya, closing-nya gimana? Jadi Ya. kan kita harus tahu kemampuan daya belinya dia dulu berapa. Nah, itu yang akhirnya diselaraskan. Kalau orang bilang seniman harus idealis, iya. Tapi ideal saya adalah karya saya bisa diterima lebih banyak. Oke. Karya saya nggak harus eksklusif gitu. Iya, iya. Nah, bukan berarti yang eksklusif itu terus jadi salah. Maksudnya mengeksklusifkan diri jadi salah, terus tidak punya idealisme, enggak juga. Sebutlah ada pasar pop di musik gitu. Iya, Ada pasar klasik gitu. iya, iya. Kalau Anda menghadirkan pasar klasik untuk orang-orang Pantura, belum tentu kemakan semua. Tapi hiburan rakyat itu udah pasti dimakan. Nah, Anda mau bermain di pasar yang mana? Itu kan Iya. kita yang menentukan. Nah, mungkin kemampuan membaca pasar itu juga perlu dimiliki oleh teman-teman seni rupa. Gitu. Nah, Perupa. cara Anda pertama kali supaya karya Anda laku ini caranya gimana? Pertama kalau saya menampilkan proses gitu. Saya tampilkan proses ke orang bahwa yang saya buat ini bukan sesuatu yang mudah. Gitu. Jadi kalau saya menghadirkan konten-konten berupa halo guys, jadi melukis tuh gampang. Nek melukis gampang nyapa aku tuh kayak dewe kan gitu. Jadi yang saya tampilkan tuh kerumitannya gitu. Oke, melukis tuh mudah. Tapi untuk melukis sesuatu yang punya rasa itu susah loh. Nah gitu. Melukis itu mudah bagi yang bisa melukis. Iya, kalau menurut saya gini, yang sekarang saya pahami mas, sesuatu itu jadi mudah kalau Anda nggak paham. Kalau Anda paham itu jadi susah. Gitu, menurut saya gitu. Lah kalau orang, karena kan kalau cuma nyawang ya kalau kita ngelihat bola lah gitu ya, Iya. gitu. Main bola ngono kok ragul loh. Loh kan Anda nggak bisa. Kalau Anda yang bisa, Anda main di situ. Itu mumet loh, mikir gimana strateginya kan gitu. Pun melukis. Nah melukis kayak gini tuh aku iso. Itu tanda dia nggak bisa, menurut saya ya. Ya. Saya kalau datang ke pameran berupa abstrak gitu, terus dulu awalnya gitu saya ngelihat karya Mas Deddy Sufriyadi tuh, ini coy buku sih enak. Setelah mendalami abstrak, wih serius sih. Ini piye carane mendapatkan itu gimana? Iya. Akhirnya gitu. Ya akhirnya itu yang saya sepakati. Yang saya pegang gitu. Sesuatu menjadi mudah ketika Anda nggak paham gitu. Kalau Anda paham itu susah sebenarnya gitu. Iya. Ada anekdot yang bilang kan pakar itu kan apa-apa dibuat sukar kan gitu ya. Jadi pakar matematika itu kan apa-apa dibuat ribet. Ya kalau menurut Anda matematika itu cuma 1 + 1 sama dengan 2 terus Anda merasa udah paham matematika, wah, berarti Anda belum paham apa-apa sebenarnya karena ada yang ribet. Gitu. Oke. Menurut saya gitu mas. Iya. Tapi itu belum menjawab cara Anda menjualnya tadi itu. Nah ketika Mungkin di sana soalnya ada banyak rupa ya, Iya. yang pengen juga ya memang sudah memilih jalan menjadi seorang perupa, tapi harus berusaha membuka jalan gitu. Nah, Mas Miftah ini kan, ya tadi seperti yang saya ceritakan kan, bukan mudah ya berada di posisi Anda, ada di pusaran kiblat seni rupa Indonesia gitu ya. Nah itu gimana tuh cara menjual lukisannya? Kalau pertama tentunya memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Sosial media itu kan gratis. Oke.
Jadi manfaatkan sosial media. Terus gini, saya menyadari bahwa ada dua kubu besar pasar seni rupa di mana ada yang konvensional, galeri konvensional maupun yang kontemporer yang atau bahkan sekarang muncul yang indie yang maksudnya dia jalan sendiri-sendiri aja gitu. Betul. Sebenarnya menurut saya di industri seni apapun ada hal-hal seperti itu. Musik pun ada gitu. Dulu ada major labels terus geser orang jadi indie dan segala macam karena mereka merasa lebih merdeka. Menurut saya juga gitu. Ada galeri-galeri konvensional dengan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah punya pasarnya sendiri gitu. Saya merasa saya tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Tapi bukan berarti saya atau teman-teman yang sejalan dengan saya tidak bisa mendapatkan pasarnya sendiri gitu. Oke. Nah, jadi spirit indinya saya geser ke ya sudah, kalau memang berpameran itu harus dengan norma-norma tertentu, ada kan hal-hal yang kita bisa fleksibel, kita bisa geser. Contoh, pameran nggak harus di galeri dong berarti. Mau di ruang-ruang alternatif manapun berarti boleh. Ada di art hotel yang saya lihat ya. Ya, ada di lobi-lobi hotel dan lain kayak gitu. Berarti itu diperkenankan dan tidak melanggar kaidah, memang gitu. Oke, jadi hal-hal yang sifatnya masih fleksibel dan masih bisa diolah, ya sebagai insan kreatif harusnya Anda sudah bisa berpikir kreatif gitu. Oke. Kalau belum, oh saya berkesenian, oke, kiblat saya seniman ini. Terus saya pengen menjajaki jalan yang dia tempuh semasa hidupnya supaya saya bisa mencapai titik yang dia capai. Loh itu belum tentu. Kok Anda mau gambling dengan sesuatu yang kayak gitu? Loh Anda kan punya banyak jalan lain gitu loh. Gitu. Kalau mungkin mengagumi secara teknik spirit berkarya iya, tapi tentunya pasar berubah gitu. Ada NFT, ada yang lain-lain gitu. Toh juga ada marketplace mungkin kalau Anda pun mau jual di sana gitu. Ya monggo aja gitu. Ya, tapi Anda ingat nggak siapa yang pertama kali membeli karya Anda? Yang pertama kali membeli itu teman dari sosial media. Berarti sosial media ini penting bagi Anda ya? Penting. Untuk mendisplay karya. Betul. Proses bercerita prosesnya gitu. Betul. Jadi bagaimana karena berkaitan juga dengan personal branding tentang brand image gitu ya. Sesuatu yang paling mudah diakses orang ya sekarang sosial media karena nggak semua orang bisa ketemu kita tiap hari ngobrol terus kenal secara personal kan nggak, akhirnya ya sudah dari situ ya kita bisa menampilkan apa yang mau kita tampilkan gitu ke orang sesuai dengan ya apa nih goal yang kita mau capai nih gitu. Kita mau nunjukin apa nih. Ada nggak Mas Miftah fase-fase di mana Anda itu di awal-awal tentu ya merasa putus asa? Kok koyone angel yo ngedol lukisanku gitu. Iya. Pernah nggak kayak Pernah Mas tentunya. Karena ketika dulu masih mencampurkan antara seni rupa dan ekonomi, akhirnya nggak pernah ketemu tuh jalannya Mas. Gimana tuh Mas seni rupa dan ekonomi? Jadi gini, kalau berkarya diniati jualan, akhirnya karyanya jadi souvenir kan? Akhirnya karyanya jadi barang dagangan, kayak gitu. Ketika kita berdagang sesuatu dan sudah menggantungkan ekspektasi ke sana, berarti kan temennya kecewa nih. Ekspektasi kan temennya kecewa ya kan? Antara puas atau kecewa aja, cuman itu aja. Kalau nggak tercapai jadinya kecewa. Betul. Akhirnya yang harus dilakukan adalah memisahkan antara konsep karya dan ekonomi itu tadi. Jadi Anda ketika berkarya ya berkarya aja, gitu. Ketika Anda mau jualan, diniati jualan dengan teknik-teknik jualan. Jangan Anda jualan masih pakai idealisme perupa Anda, gitu. Jadi saya sederhanakan ya, misalnya Anda berkarya ini ya, bikin saja sendiri dulu, bikin, lalu prosesnya dibagikan di media sosial, di display gitu ya. Nanti kalau mau jualan, ini khusus untuk kemudian dijual. Iya. Itu dua fase yang berbeda. Dalam arti saya sendiri sudah selesai dengan karya ini. Saya sudah puas menikmatinya kan gitu. Baru saya persilahkan orang lain untuk menikmatinya. Karena buat saya itu yang saya lakukan, itu yang saya kejar. Sampai kenapa saya rela meninggalkan pekerjaan yang menurut orang lain dulu udah mapan gitu. Karena saya udah capek nyenengin orang. Dalam arti bukan sekarang saya nggak mau nyenengin orang, enggak. Tapi alangkah lebih baiknya saya senengin diri saya sendiri dulu. Baru setelah itu saya persilahkan orang untuk seneng gitu. Jadi ketika saya udah seneng, ada orang lain seneng, ya alhamdulillah. Ketika saya seneng orang lain nggak seneng, ya bukan kewajiban dia untuk seneng.
dan bukan kewajiban saya untuk nyenengin dia kan gitu. Kalau dilihat dari pilihan warna dan goresan Anda, ya saya bisa keliru, tapi kalau keliru ya silakan nanti dikoreksi. Rasa-rasanya orang yang menikmati karya Anda itu kategori orang yang pengen hatinya tentram. Iya. Ya, kan ada ya karya yang membuat orang terprovokasi. Betul. Karya yang membuat orang kemudian merasa harus berpikir. Iya. Karya yang membuat orang kemudian ada letupan semangat. Iya. Kan di seni rupa Iya. banyak ya Iya, karya iya. kayak gitu ya. Menggugah gitu ya. Kalau karya Anda ini lebih ke cooling down. Iya. Bener nggak, Mas? Iya, kan Kayak gitu tuh. iya benar. Jadi ya karena itu tadi Mas, karena tujuan bikin karyanya adalah katarsis, stress release. Jadi rata-rata teman-teman yang koleksi karya saya itu orang yang udah malas mikir. Jadi rata-rata orang sibuk yang dia udah ketemu dengan banyak bentuk nih, entah bentuk ekonomi, entah bentuk kerjaan dia yang macam-macam. Dia pengen punya karya yang nggak perlu bentuk deh, kayak gitu. Nggak perlu kesepakatan, cuman pengen rasa aja, cuman pengen itu aja. Ada memang begitu. Saya kasih contoh ini, saya sering cerita ke teman-teman. Zaman-zaman saya dulu itu ada fase-fase misalnya nonton film. Itu ya film yang artistik, yang rumit. Wah itu, kalau film yang ringan-ringan saya nggak suka. Iya. Tapi ketika beban hidup makin banyak, ya, urusan hidup makin banyak, ya, mikirin keluarga, mikirin lingkungan, mikirin kantor. Saya kalau nonton film sekarang pilih-pilih. Saya mau nonton film supaya saya terhibur, Betul. bukan tambah dasku ngeluh. Betul. Gitu ya. Tapi kalau mungkin seusia ini kan saat-saatnya mungkin mencari film-film Iya. yang ini ya. Kalau saya enggak sekarang. Mas, film marahin mumet marah tak tonton gitu. Iya. Iya. Malah sibuk ngocek teknik kameranya piye le nonton gitu. Malah gitu. Nah, ini yang saya dapati di karya-karya Anda ya. Jadi memandang karya itu ya jadi bikin hati adem. Iya, gitu ya. Ya. Itu memang sudah diniatkan ya ada kayak Iya, gitu. sudah akhirnya malah jadi sebagian dari konsep karena ya baik lagi saya ngutip perkataan Anur zaman di kuratorial saya adalah kayak tadi saya pertama cerita tentang saya juga bermain di ranah sastra. Akhirnya kan itu jadi poin plus pada pemberian judul karya. Gitu. Jadi Anur Zaman tuh pernah bilang ada karya yang bagus visualnya gitu. Judulnya jelek. Orang malas aja gitu. Maksudnya bukan terlepas dari beli atau tidak, tapi interaksi ke sana aja tuh udah malas. Tapi ada karya yang mungkin secara visual estetiknya nggak estetik amat, tapi judulnya nyeleneh gitu. Ini kenapa nih gitu? Sampai sekarang beberapa teman-teman saya tuh punya karya judulnya Galaksi Masuk Angin yang akhirnya kemarin jadi Apa judulnya? Galaksi Masuk Angin. Ya, jadi judul pameran saya juga Mas. Gitu. Itu akhirnya orang kan ganggu gitu ya. Ya jadi selain di visual tuh juga di lukisan butuh daya ganggu. Nah, saya tambahin daya ganggunya di judul-judulnya biasanya kayak gitu. Jadi ada manusia-manusia penyembah kloset, terus ya itu Galaksi Masuk Angin, terus beberapa karya yang lain, Kesurupan Sambal Ati dan lain-lain gitu. Jadi orang mikir, ini mana sambelnya, mana galaksinya dan lain-lain. Padahal mereka tidak akan temukan itu di visualnya. Tapi cerita di balik karya yang mereka harus telusuri. Nah, jadi mau nggak mau saya bisa geret mereka, interestnya mereka ke dalam karya saya gitu. Nah, akhirnya konsep itu yang saya gunakan di hampir sebagian besar karya-karya saya. Karena visualnya sudah tidak akan bisa menjelaskan apapun, kecuali itu tadi makna invertif warna tadi. Akhirnya saya bantu trigger mereka dengan pemberian judul, gitu. Pemilihan diksi yang ganggu lah gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal proses. Apakah Anda jenis perupa yang ada beberapa perupa yang punya disiplin waktu? Ya, masuk studio kayak Mas Eko Nugroho ya. Mas Eko Nugroho itu benar-benar sangat disiplin. Kayak jam kantor. Jam 8 masuk, ada di YouTube Mojok ya, salah satu perupa tenar di Jogja. Mas Eko Nugroho. Tapi ada juga perupa yang enggak, dia harus mengandalkan betul kerenteke hati. Ya, misalnya kayak Mas Sugo Untoro. Betul. Mas Sugo Untoro itu nggak bisa dipaksa melukis.
gitu ya. Ya, tapi ya sekali dia melukis memang bagus gitu ya. Ya, tapi kan enggak, dan dia enggak bisa kanvas-kanvas besar gitu. Ada juga seperti Mas Bobsik. Mas Bobsik itu kalau nggak melukis nggak bisa. Saya pernah menjadi saksi menemani dia, ya mungkin tidak dalam waktu yang berurutan, tapi pernah semalaman itu beberapa kali nemenin dia. Dia nggak bisa berhenti melukis. Asal ada cat dan masih ada kanvas kosong, dia akan sikat. Nah, ya itu kemudian harus ada manajemennya kan, kapan itu mesti dikeluarkan ya, karena kalau enggak ya pasar akan penuh dengan karyanya. Oke, nah dan Mas Bobsik itu enggak, ini yang dibilang Teddy ya waktu saya tanya, Ted, apa yang menurutmu dasar dari Bob selain karakter lukisannya? Dibilang Bob itu satu-satunya orang yang nggak keder melihat kanvas besar. Even seorang STDD kadang-kadang kanvas besar tuh bikin dia grogi gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda itu gimana? Kapan mau melukis itu biasanya berdasarkan apa? Tragedi. Iya. Jadi kalau nggak ada tragedi. Iya, saya butuh tragedi, Mas. Iya. Gitu. Karena kalau nggak ada tragedi kan jadi kan hidup tuh flat ya. Ketika flat terus apa gitu yang mau dirasa? Berarti kan nggak ada. Jangankan ketemu cipta, ketemu karsa aja tuh nggak ada, ketemu kemauan tuh nggak ada, ketemu rasa apalagi masih jauh banget. Jadi kan olah karsa, olah cipta, olah rasa gitu, olah karya gitu. Jadi saya butuh tragedi. Jadi ya dulu alhamdulillah punya tragedi hidup yang cukup nggak teli gitu. Akhirnya banyak karya-karya yang lahir. Tapi begitu masalahnya selesai, saya butuh tragedi lain. Nah, tragedi di sini yang saya artikan mungkin perjalanan spiritual aja. Jadi ya udah yang saya lukiskan rasa syukur, rasa terima kasih karena ini sudah terlampaui yang kemarin-kemarin gitu. Makanya saya sekarang ya sudah, saya coba melompat ke tempat yang lebih jauh, ya kematian, karena kebetulan alhamdulillah saya udah 2 kali serangan jantung. Berarti saya sadar yang paling dekat sama saya itu kan kematian gitu ya. Wah, udah pernah. Iya, serangan jantung saya tahun kemarin sama tahun kemarin lagi. Tapi udah diberesin. Belum. Sengaja. Diberesinnya tuh gimana tuh? Ya maksudnya Pasang ring gitu. Iya, Enggak. bukan kategori pasang ring berarti. Enggak mau. Sudah disarankan tapi saya menolak. Gitu. Ya jangan dong. Terus Saya 2 kali serangan jantung. Tapi ternyata bukan karena sumbatan, ya, karena ada kelainan ya. oh karena Jadi saya sumbatan. kemana-mana bawa obat. untuk jantung. Iya. Karena Anda karena sumbatan. Sumbatan. Oh ya, harus dipasang ring dong. Makanya saya ada karya judulnya Bintang Jatuh di Bawah Lidah. Itu tentang obat yang ditaruh di bawah lidah sini. Iya. Nah, jadi bintang jatuh itu kan simbol dari pengharapan gitu ya. Kalau kita ngeliat bintang jatuh, kita boleh ngasih harapan ke sana. Tapi kan saya tidak mau mengimani obat itu sebagai sesuatu yang hebat gitu. Obat itu kan sarana aja gitu. Iya. Nah, akhirnya ya Tapi itu tanpa sarana itu ya agak repot juga ya. ya repot. Kan Tuhan punya cara untuk menyelesaikan sesuatu. Kalau nggak ada caranya gimana? Makanya saya mengibaratkannya itu bintang jatuh. Karena kan bintang jatuh kan bukan sesuatu yang rutin. Ya syukur-syukur Anda ketemu itu kan gitu. Iya. Jadi ya untuk memposisikan bahwa supaya gini, Mas, saya itu kan takut ketergantungan obat ya, gitu. Saya nggak mau tuh ketergantungan. Jadi kalau memang betul-betul dirasa saya memang butuh Itu bukan ketergantungan, bro. kebutuhan. Yang memang wajib. Ya saya kemana bawa obat jantung bukan karena ketergantungan. Ya, tapi akhirnya tetap saya minum gitu. Kalau butuh. Tapi kalau memang Tapi nggak jadi pasang ring ya? Enggak. Ya oke. Tadi balik lagi ke soal itu tragedi ya. Oke, tragedi. Akhirnya saya melompat ke hal yang lebih jauh tapi juga sekaligus dekat, kematian. Saya lagi nyaman ziarah sekarang, Mas. Jadi untuk saya lihat beberapa kali itu terus. untuk mengingat mati gitu. Ya sudah, akhirnya saya pikir lagi apa yang mau saya cari nih sebenarnya dari sini gitu. Ya, jadi pencarian itu yang akhirnya jadi keresahan di pikiran, itu yang jadi karya-karya baru saya sekarang, terutama di awal tahun sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau nggak ada keresahan tidak bisa melukis dong. Betul. Akhirnya kalaupun jadi lukisan tidak senendang lukisan yang ada tragedinya. Dan tidak ada rasa puas. Ya? Betul.
betul. Kan rupa atau siapapun seniman ada ya perasaan itu. Seperti kalau saya dulu menyelesaikan sebuah tulisan gitu ya, ya beda rasanya gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau kita pisahkan lagi antara seni rupa dan ekonomi, saya tetap butuh ini, Mas. Saya butuh karya-karya jelek supaya ada karya-karya yang bisa dijual lebih gitu. Jadi tetap harus ada yang, jadi dari 10 karya saya nggak mungkin saya bikin karya 10 bagus. Nggak mungkin. Kalau saya bikin 10 bagus, berarti 10-10-nya juga bisa jelek. Jadi saya harus bikin 4 yang memang jelek. Tapi jeleknya bukan karena disengaja. Bukan. Ya, yang memang karena tipis, ya. iya. Karena, Iya. Dan akhirnya teman-teman yang memang sudah biasa tahu karya saya gitu, ngikutin karya saya, lagi kenapa nih? Kalau lagi nggak mau ngelukis, nggak usah ngelukis, Mas. Tidak ada, bro. Menurutku semua orang perupa hebat pun lukisannya bagus semua. Ada, Mas. Hah? Ada. Loh, kalau ya enggak ditontonin. Loh, enggak. Loh, kalau kayak sama kayak lagunya Rhoma Irama. Bagus, wah maestro, tapi kan tidak semua lagunya bagus. Hit single, enggak semuanya gitu, enggak nge-hits gitu. Ya, gitu kan. Ada lah, kalau enggak ada karya jelek lah, terus gimana mendefinisikan saya karya enggak bagus? ada perupa yang semua karyanya itu bagus kan. Oh iya, benar. Itu Iya. nggak mungkin. Iya, Ceylon Seven juga satu album yang nge-hits 3, 4. Walaupun akhirnya seperjalanan waktu nge-hits semua lah ya, akhirnya gitu. Iya. Tapi kan mungkin dari sisi musikalitas tetap orang bisa memandang, oh ini sebenarnya agak kurang bagus, betul, kan. Ya bagi yang mengerti ya. Betul. Gitu. Ya. Oke. Nah, tapi itu yang karya yang tidak begitu bagus, nyebutnya supaya enak ya. Dengan karya yang memuaskan gitu ya. Berarti harganya beda. Harganya beda. Kadang malah yang bagus banget tuh nggak saya jual, yang jelek banget nggak saya jual juga, yang malu juga. Tapi kadang ya gitu, Mas, karena seni itu subjektif. Kadang yang saya nggak pengen aja tuh, ada aja yang nanya gitu, saya bilang, "Mbok ya beli yang ini aja gitu loh, ini yang bagus." Enggak, Mas, yang ini tuh unik. Oh iya. Semboh. Iya. Ya soalnya itu ini ya, selera. Tafsir dan selera. Betul. Anda kan menjual karya dengan agak unik ya menurut saya. Karena kayaknya ada orang tertentu pelajar mengoleksi, tapi art lover juga mengoleksi ya. Jadi range-nya itu random, lebar. Iya. Lebar ya. Dari orang yang entry level sampai art lover lah. Iya. Itu gimana itu? Pertama, tentunya berangkat dari semangat. Saya senang kalau karya saya disenengin orang. Sesederhana itu gitu. Jadi, dan saya tidak mau mengeksklusifkan karya saya hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Udah, niatnya cuma itu aja, Mas. Jadi, saya persilahkan ke semua orang gitu. Dan apa ya, secara transaksionalnya ya fleksibel, dan nggak saklek gitu, nggak yang terus sistematis harus pembeliannya harus begini sekian gitu ya, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Anda itu berarti nggak pernah nyang-nyangan gitu atau gimana? Malah sering nyangan. Oh, malah nggak pernah price list. Nah itu dia. Berarti biasanya gimana? Anda ditanya nih, misalnya ini, Mas ini saya beli. Anda biasanya jawabnya gimana? Ini harganya segini gitu. Ya, atau gimana? Pertama kalau saya masih bisa mengidentifikasi orangnya, entah kemampuan finansial atau karakternya atau segala macam, itu masih bisa jadi bahan pertimbangan untuk menentukan harga. Terus kedua ada faktor yang unik, adab biasanya gitu. Kalau saya mempertimbangkan itu. Jadi kalau mau beli lukisan terus ngechat pertama udah pay gitu, udah nggak bakal tak layanin tuh gitu. Jadi mau berapapun duitnya gitu. Terus saya juga P itu maksudnya ya orang sekarang kan kalau ngechat kan kadang P gitu kan. Gitu ya. P itu kadang ya kayak pengganti assalamualaikum, kalau ngechat orang ada cuma P gitu. Itu kan, nah itu saya nggak suka tuh. Mau akhirnya dia mau nanya lukisan, Mas lukisannya dijual berapa? Nggak saya jual. Karena saya udah nggak suka duluan sama adab. Saya tuh kan diajari sebisa mungkin memperlakukan karya itu selayaknya kita memperlakukan anak. Gitu. Kebetulan saya punya anak perempuan. Saya punya gambaran gini, Mas. Kalau besok anak perempuan saya dilamar sama orang, anak itu kaya, misalnya si cowok ini kaya, mapan, ganteng, dari keluarga terhormat, mampu ngasih mahar gede, tapi saya tahu dia tukang selingkuh, main tangan dan lain-lain, sama ada pemuda satu lagi yang
dia nggak punya apa-apa, maksudnya seadanya aja lah, biasa, mungkin cenderung jelek gitu ya. Tapi saya tahu dia penyayang, dia nggak akan nyakiti anak saya. Nah, kira-kira kan pilihan kita sebagai orang tua mau lepas anak kita kemana? Itu kan akhirnya gitu. Nah, kalau saya akan ngomong dengan lantang, saya akan ke pemuda yang kedua. Begitupun ke karya. Jadi mau seandainya saya tahu, oh ini kolektor ini memang udah biasa beli nih. Tapi saya tahu kalau dibeli dia, karya saya cuma akan dipajang di tumpukan pinggir kayak gini. Atau dibeli sama orang yang mungkin budgetnya jauh dari si pembeli penawar pertama, ya. Tapi saya tahu dia bahkan nunjukin, Mas ini nanti karyanya saya pajang di dinding yang ini loh, dinding utama ke ruang keluarga saya. Gitu. Rumah saya nggak seberapa yang mungkin belum lunas juga ini, Pak. Gitu. Itu kan jadi sebuah penghargaan buat saya. Oh ya sudah, monggo. Dan harganya tidak akan memberatkan Anda. Terus nggak mungkin lah, istilahnya saya kerja di sini Mas, kan kita pasti ngobrol-ngobrol dulu. Dia kerja di pabrik, terus saya ya lukisannya kalau nggak 500 juta saya nggak jual. Ayo nggak gitu caranya. Akhirnya kan saya jadi tidak menghargai karya saya sendiri. Nah, cara saya menghargai karya saya adalah ya saya persilahkan karya saya dikoleksi dengan orang yang juga punya cinta yang sama ke karya ini. Jadi tidak semata-mata transaksi ekonomi ya. Enggak, ya. Oke. Gitu. Terakhir Mas, karena sudah lama kita ngobrol. Untuk seorang perupa, ya, khusus Anda ini, ada nggak upaya untuk meningkatkan kapasitas baik itu skill maupun kedalaman di dalam berkarya atau apa gitu? Pertama tentunya karena belajar tuh nggak ada selesainya Mas ya. Terus inspirasi itu juga nggak ada yang jual gitu ya. Nggak ada orang kok kulaan inspirasi dan ide nggak ada. Jadi kita kan harus nyari gitu. Ya salah satunya adalah datang ke pameran teman-teman yang lain gitu. Jadi kritik dan saran ke teman itu perlu, dan kita juga perlu menerima kritik dan saran itu. Nah dari situ jadi pembelajaran aja. Jadi proses mendalaminya adalah dengan belajar. Nah belajar caranya gimana? Ya banyakin referensi, banyakin eksperimen. Terutama kalau abstrak itu kan kita bisa bebas eksperimen bahan gitu ya. Kita bisa pakai mix media, apapun di luar yang orang awam tahu cat ketemu kanvas, kan bisa cat ketemu semen ketemu apa. Nah itu jadi kita bisa explore materialnya dan lain-lain. Nah itu caranya. Kalau dari saya gitu. Oke. Terakhir banget. Berapa lama biasanya rata-rata Anda menyelesaikan sebuah karya? Ini sejam. Yang ini 4 hari. Ini sejam, ini 4 hari. Jadi bukan tergantung besar kecilnya, tapi ya itu tuh. Ya itu tadi ya, proses di dalam jiwanya juga ya. Iya, kalau belum nyampe ya belum selesai gitu. Kapan Anda merasa ini selesai? Kan tadi ya saya setuju karena Teddy yang bilang juga persoalan menggambar itu bukan ada 2 persoalan pelik selain konsep ya, yaitu bagaimana memulai dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengakhiri. Ya. Abstrak Mas. Bagaimana puas gitu ya? Iya. Ini udah rampung. Iya. Ini misalnya, ini rampung. Iya. Gitu. Ya. Itu tadi ya, kontrol dirinya kontrol di situ. Diri, ya. Kalau enggak ya bisa numpuk-numpuk. Betul. Bisa tebel, makanya yang ini tebel, yang ini bisa tipis, yang ini bisa tipis, yang ini bisa tebel ya gitu. Oke. Ya. Mas Miftah, Mas terima kasih banyak. Sami-sami. Semoga obrolan ini memang saya niatkan betul ya, karena saya tahu bukan hanya di Jogja ya, ada banyak perupa muda di Kudus, di Rembang, di kota-kota kecil ya, yang pengen bisa hidup dari seni rupa, begitu mencintai profesinya, tapi mungkin masih ada hambatan untuk menjual karya, ada hambatan untuk keraguan-raguan terutama Mas. Mau saya teruskan nggak ini profesi saya? Semoga obrolan saya dengan Mas Miftah ini menginspirasi Anda ya. Saya tidak perlu simpulkan, tapi saya kira sudah banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sini. Dan yang penting ya itu tadi, ya tetap semangat terus berkarya ya Mas ya. Dan ya harus pintar juga menjual. Betul. ya berkarya itu satu persoalan sendiri. Menjual itu persoalan yang lain. berbeda.
Dan kita mau seniman kayak, mau penulis kayak, mau wartawan, mau konten kreator kayak teman-teman di belakang layar ini, ya memang tantangannya itu nggak sederhana sebagai insan kreatif, gitu ya. Ya harus pintar-pintar menjual, bukan menjual diri, tapi menjual kreativitasnya kayak Mas Ali ya, konten kreator gitu ya. Ya sekarang sudah mulai bagus gitu ya, sudah mulai berani menjual diri, menjual kreativitasnya, dan itu menarik, dan itu harus begitu, harus begitu. Orang butuh rezeki ya, butuh rezeki. Rezeki itu bisa banyak, termasuk apresiasi dari orang. Gitu. Maka turun Mas Miftah, Sami-sami Mas Putu. sukses selalu. Amin. Dan semoga makin banyak yang bisa mengoleksi karya Anda, karena itu kepuasan tersendiri. Amin. Saya kira itu obrolan kita teman-teman. Ya, semoga tadi itu sekali lagi kalau ada gangguan-gangguan sedikit di audionya, ini dibantu abstrak dari luar yang diberikan oleh Tuhan ya, berupa hujan deras. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Matur nuwun Mas. Matur nuwun Mas Putu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.